Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini. Pada video edukasi ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai skandal Wirecard, salah satu kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah dunia fintech. Video ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana skandal ini terjadi, siapa saja yang terlibat, dampaknya terhadap berbagai pihak, serta langkah-langkah pencegahan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Wirecard, yang pernah dianggap sebagai perusahaan fintech terkemuka di Jerman, mengalami penurunan kepercayaan besar ketika pada tahun 2020 terungkap bahwa laporan keuangannya telah dimanipulasi. Secara spesifik, tercatat dana sebesar 1,9 miliar euro ternyata tidak pernah ada. Temuan ini mengguncang kepercayaan investor dan menimbulkan dampak besar bagi pasar keuangan, sekaligus membuka mata kita akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Mari kita telusuri perjalanan Wirecard dari awal. Wirecard didirikan pada tahun 1999 sebagai perusahaan pemrosesan pembayaran digital dan tumbuh pesat pada awal 2000-an dengan berekspansi ke pasar Eropa dan Asia. Antara tahun 2010 hingga 2015, muncul beberapa indikasi inkonsistensi dalam laporan keuangan, terutama terkait transaksi di pasar Asia, yang mulai menimbulkan kecurigaan di kalangan analis dan investor. Dari tahun 2016 hingga 2018, laporan internal dan penelitian independen mulai mengindikasikan adanya praktik keuangan yang mencurigakan, meskipun bukti konkret masih minim. Kemudian, pada tahun 2019, Financial Times menerbitkan serangkaian artikel investigatif yang mengungkap dugaan manipulasi dan ketidaksesuaian data dalam laporan keuangan Wirecard. Puncaknya, pada bulan Juni tahun 2020, auditor eksternal Ernst & Young mengumumkan bahwa dana sebesar 1,9 miliar euro yang tercatat ternyata tidak ditemukan, yang memicu kebangkrutan Wirecard dan penangkapan CEO Markus Braun. Setelah itu, penyelidikan mendalam oleh regulator dimulai dan reformasi sistem pengawasan keuangan segera digalakan. Selanjutnya, mari kita bahas faktor-faktor yang memotivasi manipulasi keuangan ini. Tekanan untuk mempertahankan pertumbuhan yang cepat di industri fintech yang sangat kompetitif membuat manajemen merasa harus menunjukkan kinerja keuangan yang luar biasa. Dengan menyajikan laporan keuangan yang tampak positif, Wirecard berupaya menarik lebih banyak investor dan menjaga harga saham tetap tinggi. Di samping itu, budaya perusahaan yang tidak mendukung nilai etika, dengan target yang sangat ambisius dan tekanan internal yang tinggi, mendorong praktik-praktik curang. Kelemahan dalam pengawasan regulasi juga memungkinkan manipulasi ini berlangsung tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Skandal ini melibatkan berbagai pihak. Manajemen puncak Wirecard, termasuk CEO Markus Braun, terlibat langsung dalam manipulasi laporan keuangan. Auditor eksternal seperti Ernst & Young gagal mendeteksi praktik penipuan yang berlangsung lama, sementara regulator keuangan, terutama BaFin, dinilai tidak efektif dalam melakukan pengawasan yang memadai. Peran media, khususnya Financial Times, sangat krusial dalam mengungkap dugaan kecurangan ini, yang akhirnya memicu penyelidikan lebih lanjut. Dampak dari skandal Wirecard sangat luas. Bagi perusahaan, skandal ini mengakibatkan kebangkrutan, pemutusan hubungan kerja secara massal, dan rusaknya reputasi industri fintech. Konsumen juga terdampak, terutama melalui gangguan pada layanan pembayaran digital dan penurunan kepercayaan terhadap penyedia layanan keuangan. Pemerintah dan regulator menghadapi kritik tajam atas kegagalan pengawasan, yang mendorong tuntutan reformasi regulasi keuangan. Secara global, skandal ini menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan dan mengganggu arus investasi di sektor teknologi finansial.
Skandal Wirecard juga mengungkap pelanggaran serius terhadap etika bisnis. Integritas dan kejujuran dalam penyajian laporan keuangan dirusak karena manipulasi data untuk menciptakan ilusi keuntungan. Perusahaan gagal menjalankan tanggung jawab sosialnya, sehingga dampak negatif dirasakan oleh investor, karyawan, dan masyarakat luas. Keterbukaan dan keadilan dalam pelaporan pun tidak terpenuhi, dan budaya kerja yang menekan individu untuk mencapai target yang tidak realistis menghambat otonomi dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, praktik penipuan ini merusak kepercayaan publik terhadap industri fintech. Dari sisi hukum, Wirecard melanggar berbagai peraturan. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban hukum untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan transparan, sehingga melanggar hukum perusahaan. Tindakan penipuan ini merupakan pelanggaran hukum pidana dengan potensi sanksi berat seperti denda dan hukuman penjara. Kegagalan auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya menunjukkan pelanggaran terhadap standar profesional dan etika. Selain itu, kelemahan pengawasan oleh regulator terutama oleh BaFin memungkinkan praktik penipuan ini berlangsung lama. Sementara kurangnya transparansi mengenai risiko layanan merugikan konsumen. Untuk mencegah terulangnya kasus seperti ini, beberapa rekomendasi penting telah diajukan. Penguatan regulasi keuangan melalui reformasi peraturan dan audit yang lebih transparan sangat penting. Peningkatan proses audit dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) diharapkan dapat mendeteksi kecurangan lebih dini. Perbaikan tata kelola perusahaan dengan membangun budaya etis dan transparansi internal harus menjadi prioritas. Perlindungan whistleblower perlu ditingkatkan agar karyawan yang mengetahui adanya kecurangan dapat melaporkannya tanpa takut akan pembalasan. Sebagai kesimpulan, skandal Wirecard memberikan pelajaran penting mengenai betapa krusialnya integritas, transparansi, dan pengawasan yang efektif dalam dunia keuangan. Kegagalan berbagai pihak mulai dari manajemen internal, auditor hingga regulator telah menyebabkan kerugian besar bagi investor, konsumen, dan perekonomian global. Dengan menerapkan reformasi menyeluruh di bidang regulasi, audit, dan tata kelola perusahaan, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dapat dipulihkan dan praktik bisnis yang etis menjadi standar utama. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan memicu diskusi lebih lanjut di kelas mengenai penerapan nilai-nilai etika dan reformasi dalam praktik keuangan agar masa depan sistem keuangan kita menjadi lebih transparan dan adil.